Alhamdulillah ada dalam ilmu Rasulullah ini dijawab Alhamdulillah. Pada kesempatan yang lalu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafiz beliau memberikan keterangan kepada kita agar umat muslim untuk bangun dari tidurnya agar sampai kita ini jangan sampai kita ini terlena dan lalai dengan hanya urusan dunia, tetapi kita memalingkan daripada urusan agama berkenaan dengan nilai-nilai syariat. Karena banyak sekali orang yang menyatakan ketika mengamalkan, mencontohkan akhlakul karimah ataupun nilai-nilai syariat, banyak sekali orang yang tidak suka dengan aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka supaya kita terbangun daripada kelalaian-kelalaian yang terjadi, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafiz beliau melanjutkan, Inna alaina an nudrika makna intima'ina ila dinillah wa an tabi'ana tahta rayatin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sesungguhnya kita ini harus untuk memperdalam makna-makna yang berkaitan dengan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, merealisasikannya dan merefleksikannya makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak lepas dari kekuatan ataupun definisi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah merupakan syarat utama bagi seseorang untuk mengikuti daripada apapun aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang semuanya itu adalah sebagai bentuk aturan-aturan yang disebut dengan agama Islam. Maka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW ini menjadi sebuah yang kita ambil kesimpulan dari makna iman. Apa itu iman? Tasdiqun fil qalbi, membenarkan, percaya dan yakin kepada Allah dengan hati yang sungguh-sungguhnya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatunya adalah syarat akan punah, tetapi Allah Subhanahu wa taala meyakini di dalam diri kita, kemakrifatan di dalam diri kita untuk selalu bertauhid bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kita redha sebagai Tuhan kita. Kemudian Nabi Muhammad SAW adalah sebagai salah satu Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Tasdiqu fil qalbi wa iqrar bil lisan. Kemudian diikrarkan dengan lisan, sehingga inilah yang menjadi sebuah legalitas seseorang ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang tersebut telah dinyatakan telah mengikuti daripada agama Islam. Wallahi innaha laysat kalimatan tuqalu bil lisan. Maka demi Allah, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini bukan hanya semata hiasan lidah saja, tetapi dijadikan untuk perhatian kita. Walakin laha ma'allahi al-uzma bai'atun, walakinnaha bai'atun ma'allahi uzma. Akan tetapi dijadikan sesuatu yang paling penting, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk bai'at, perjanjian suci yang agung antara seorang hamba dan kepada Allah al-Ma'bud yang disembah. Perjanjian tersebut inilah ketika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah terpatri di dalam diri kita, maka harus kita aplikasikan, kita realisasikan dengan amalan-amalan yang baik. Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah inilah bukan hanya lisan, tetapi meresapi makna perjanjian tersebut dalam bentuk apapun, baik kehidupan ataupun dalam kehidupan beragama dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Mengetahui, oh ini hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah, oh ini bukan hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam perjanjian suci ini, wa kana ahdullahi mas'ula, dan sesungguhnya perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala mas'ula, akan dipertanyakan. Apa maksudnya? Ketika kita berikrar, ketika kita mengucapkan syahadat, ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meminta daripada laporan pertanggungjawaban yang sah. Apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang tunduk, yang ikhlas untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah inilah adalah bendera tertinggi-tingginya
Bendera yang harus kita angkat setinggi-tingginya. Untuk apa? Menjadi sebuah daripada haluan terbesar bagi umat Islam. Dan jangan sampai kita membenci kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karena urusan yang tidak penting. Tetapi kembali lagi kepada Allah dan Rasulullah. Bendera sejatinya adalah bendera tauhid yang mengantarkan kita kemaslahatan untuk dunia dan akhirat. Inilah yang dikatakan dalam pembahasan yang disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Hamad bin Salim Al-Hafiz di dalam kitab Qulubuna. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.